Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, nya haga nge-review novel yang berjudul Lebih Senyap dari Bisikan karya Andina Dwi Fatma. Novel ini terbit pada tahun 2021 oleh Gramedia. Setelah membaca novel ini, saya benar-benar dibuat terdiam oleh setiap masalah yang dialami tokoh utama, Amara, sekaligus sebagai narator dari semua cerita. Amara mengawali kompleksitas dalam hidupnya ketika memutuskan menikah dengan Baron, laki-laki yang ia pacari semasa kuliah, tanpa restu dari ibunya. Padahal ibunya adalah satu-satunya orang tua Amara. Mereka menikah dengan tetap berbeda agama. Mereka berharap dapat membina rumah tangga yang setara, merdeka, tanpa terikat dari nilai-nilai tradisional. Mereka mencoba hidup modern di ibu kota. Menjadi sepasang suami istri selama kurang lebih dari 5 tahun, membuat Amara dan Baron kembali mempertanyakan untuk apa mereka menikah. Mereka kelimpungan ketika menengok teman-teman nongkrongnya sudah mulai sibuk dengan keluarga masing-masing. Pada titik itulah kemudian Amara dan Baron memutuskan untuk mengambil program hamil. Segala cara mereka upayakan untuk mendapatkan anak, karena ambisi melihat orang lain. Novel ini menjadi menarik bukan karena perjuangan dan konfliknya yang begitu heroik, tapi justru karena kisah ini barangkali begitu dekat dengan kehidupan kita. Lembaga pernikahan yang akhirnya dibangun oleh dua orang yang mencoba mendobrak nilai-nilai tradisional menjadi kaum urban, perlahan ekonominya bangkit, itu berada di titik membosankan. Dan kemudian beranggap anak menjadi obat dari rasa kebosanan itu. Amara dan Baron adalah pasangan yang mungkin jamak kita temui di perkotaan. Memperjuangkan kehamilan itu ternyata melelahkan, terutama bagi Amara. Ada rasa khawatir tentang usianya, tentang bagaimana nanti tubuhnya itu jadi rentan kalau hamil di usia tertentu. Ia menjadi merasa sangat kesepian karena merasa perjuangan untuk hamil itu dia aja yang merasakan effortnya gitu. Begitu juga ketika orang-orang tuh bertanya tentang kenapa kok belum hamil-hamil, apa sebabnya. Nah itu seringnya itu pertanyaannya itu diterima oleh Amara, sementara Baron enggak menerima pertanyaan itu. Kemudian ketika orang-orang ngasih tips, ngasih saran, itu lebih ke sarannya coba kamu begini, itu tuh lebih ke Amara bukan kepada Baronnya. Sampai si Amara tuh punya pertanyaan, punya keluhan, di akhirat nanti kalau aku ketemu Tuhan akan kutanyakan kenapa dia bikin tubuh perempuan seperti makanan kaleng. Kubayangkan ada tulisan best before gitu karena ada kayak kadaluarsanya gitu. Sekilas novel ini berkisah tentang drama rumah tangga biasa, tapi sebenarnya ia punya pesan yang begitu halus. Makanya kenapa novel ini berjudul Lebih Senyap dari Bisikan. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya adalah fenomena dan pengalaman biologis yang hanya dirasakan oleh perempuan, semacam menstruasi, masa-masa hamil, melahirkan, dan menyusui, itu sudah dianggap sebagai kodrat perempuan secara mutlak. Semua cerita tidak mengenakan yang dialami perempuan akan ditelan sendiri, karena membicarakannya itu dianggap tabu dan gak pantas. Ketika perempuan menikah, masyarakat akan melantunkan doa yang sama agar pengantin perempuan itu segera hamil, tanpa tahu kondisi dan kesiapan si perempuan untuk memiliki anak. Penyesuaian karir perempuan dan kehadiran anak di tengah pasangan muda tidak pernah diekspos sedemikian rupa. Tentang siapa yang paling berjuang terhadap program memiliki anak sampai membesarkan anak. Ketika perempuan sudah punya anak, yang kita tahu jika perempuan itu mendadak resign dari pekerjaannya dan memutuskan merawat anaknya, masyarakat akan berpandangan ya itu wajar gitu. Karena memang sudah seharusnya begitu, harus ada yang mengalah untuk mengurus anak. Dan seringnya itu perempuan yang mengalah. Perkara-perkara perempuan tentang pengalaman biologisnya seringkali hanya berhenti di pikirannya sendiri, paling mentok sama suaminya. Karena kalau dibicarakan kepada orang lain, didiskusikan, itu dianggap aneh lah, dianggap nggak pantas, dianggap tidak sopan. Padahal ini tuh penting untuk dibahas.
Ya karena biar perempuan tuh nggak punya ekspektasi yang tinggi bahwa menjadi perempuan itu enak terus, hamil tuh enak terus gitu. Kita mungkin sering denger lah kata-kata begini, menikah itu adalah momen yang paling bahagia, tapi sebahagia-bahagianya menikah kita nggak akan pengen ngulang 2 kali. Sementara melahirkan itu bisa dibilang menyakitkan, tapi kita justru pengen melakukannya berulang kali gitu. Atau yang lebih menyebalkan, perempuan itu aneh ya, katanya melahirkan sakit, tapi kok mau berkali-kali. Padahal kan melahirkan terkadang nggak semenyenangkan yang dipikir orang-orang. Bahkan ada beberapa perempuan yang sangat trauma dengan melahirkan, sampai ia butuh waktu beberapa lama untuk siap melahirkan lagi, untuk siap hamil lagi gitu. Pembahasan tentang peristiwa hamil dan melahirkan itu sebenarnya begitu kompleks. Ada rasa cemas, takut, letih, sedih, dan bahagia yang bercampur. Tapi seringnya orang-orang tuh nilai kalau orang hamil, melahirkan itu rasanya cuma bahagia aja. Ya bahagia dapat anak, tapi di balik bahagia itu juga ada perpaduan rasa yang random gitu loh. Nah, makanya di novel ini digambarkan fenomena itu sangat jelas, bahwa buku tentang melahirkan tanpa rasa sakit itu hanyalah ilusi gitu loh. Pada novel ini juga disuguhkan kisah-kisah tentang pengalaman biologis perempuan yang mungkin hanya dapat dituliskan oleh perempuan itu sendiri. Bagaimana sakitnya menahan dan menunggu bukaan 1-10 menjelang kelahiran, bagaimana menahan malu ketika mengejan yang keluar tuh bukan bayi melainkan fesesnya, dan bagaimana perihnya saat dokter mengambil gumpalan darah yang mirip rempelo ati mentah pasca melahirkan. Saya rasa keadaan-keadaan seperti itu akan sulit digambarkan oleh novelis laki-laki karena dia tidak mengalaminya secara langsung. Makanya kenapa novel berjudul Lebih Senyap dari Bisikan karya Andina Dwi Fatma ini menjadi penting hadir di tengah-tengah kita untuk mendobrak tembok tabu tentang diskursus pengalaman biologis perempuan. Novel ini hadir dengan segala realitas yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tapi luput dari pembahasan kita. Benar kata orang-orang yang sudah membaca buku ini, Amara dan Baron adalah kita semua. Amara menggambarkan kebanyakan perempuan yang ia ingin kehidupan rumah tangganya itu setara sebagaimana nilai-nilai yang ia yakini, sementara ia lupa. Baron, suaminya yang meskipun sudah sepakat akan membentuk rumah tangga yang setara itu, adalah laki-laki yang tumbuh di budaya tradisional dan juga menikmatinya. Tentu saja Baron menggambarkan kebanyakan suami kita lah, suami orang-orang gitu, yang sebenarnya memiliki inisiatif. Baron memiliki inisiatif, pikiran terbuka, sikap ingin adil atas pembagian pekerjaan domestik dan publik, dan bagaimana beban produksi dan reproduksi harus ditanggung bersama. Tapi kadang-kadang Baron juga akan sulit bergerak jika belum disuruh. Semuanya hanya sebatas nilai, teori, dan belum sepenuhnya terrealisasi pada praktik kehidupan sehari-hari. Kita mungkin akan kecewa ketika Baron berusaha sekuat tenaga untuk tampil maskulin ketika rumah tangganya didera bencana akibat krisis ibu kota lah, bencana ekonomi khas ibu kota, dan ia justru jadi pengecut yang sejatinya mencoreng maskulinitasnya sendiri. Ia jadi lemah dan nggak bertanggung jawab atas kehancuran yang dia mulai. Ia jadi tidak berbesar hati untuk membantu Amara menyelesaikan urusan reproduktif dan justru melimpahkan beban itu ke pundak Amara sendiri. Dan akhirnya perempuan lagi yang menjadi korban gitu. Pada akhir cerita, penulis mengajak kita kembali kepada masa lalu, tapi bukan lagi dengan penyesalan, namun dengan segala pemakluman dari seorang ibu, Ibu Amara yang bisa dibilang dia patuh terhadap nilai-nilai tradisional, tapi dia juga yang menjadi destinasi terakhir dari Amara yang sudah begitu sulit menentukan keputusan, begitu stres, begitu banyak beban yang dia tanggung sendiri. Akhirnya dia pulang menjadikan ibu sebagai rumahnya. Dan begitulah review dari novel Lebih Senyap dari Bisikan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk membaca novel ini.
Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.